Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wartono di channel Keluarga Muslim Indonesia Marsa TV. Berjumpa lagi di sesi Mutiara Hikmah, salah satu sesi yang ada di Marsa TV. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, hari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, termasuk di sini nikmat sehat, nikmat longgar, dan nikmat hidayah berupa agama Islam yang hak ini. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya mau mengingatkan bahwa hari ini adalah hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah, artinya besok atau nanti ya setelah asar itu sudah memasuki bulan Dzulhijjah ya. Untuk hari ini tanggal 21 Juli 2020 ya, insya Allah mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu mulai tanggal besok ya, 22 Juli 2020 itu tanggal 1 Dzulhijjah, dan insya Allah kita akan menyembelih hewan kurban atau Idul Adha di tanggal 31 Juli 2020. Dan hari tasyrik 1 Agustus 2020, 2 Agustus 2020, 3 Agustus 2020. Di sini saya mau mengingatkan beberapa amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama yaitu ketika memasuki tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah atau sampai penyembelihan hewan kurban, kita yang sudah berniat untuk berkurban itu disunahkan untuk tidak memotong kuku, rambut sedikit pun. Artinya sampai nanti sore ya, asar. Jadi sebelum asar atau menjelang asar, jika yang belum memotong kuku, memotong mungkin kumis, jenggot atau apa ya, rambut semuanya, itu segera saja. Karena sunahnya itu sampai 10 hari ke depan tidak kita potong sedikit pun. Dan untuk perpindahan hari dalam Islam itu ya setelah asar ya. Asar, maghrib. Maghrib itu sudah hari yang lain. Maghrib itu sudah hari lain. Berarti maghrib itu nanti sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, makanya menjelang asar hari ini tanggal 21 Juli adalah hari terakhir kita memotong kuku dan rambut sampai nanti pas penyembelihan ya. Jadi setelah menyembelih hewan kurban baru kita bisa memotong lagi kuku dan rambut kita ya. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza dakhalatil asru wa arada ahadukum ay yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Jadi apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Nah, di sini kulit juga termasuk atau kuku ya. Jadi mulai dari rambut, kulit ataupun kuku. Tuh, jangan dipotong sedikit pun. Kulit itu kadang kita kan ada kulit yang mungkin mau mengelupas atau apa. Nah, itu supaya sekarang udah dimulai dibersih-bersihkan, jangan sampai nanti sore atau setelah asar itu kita masih memotong kuku, memotong rambut ataupun mengupas kulit-kulit kita, itu jangan sampai ya, karena ini kalau mengikuti sunnah dari hadis ini. Itu ya yang sunnah pertama dan yang harus segera kita lakukan. Kemudian ketika memasuki 10 hari di bulan Dzulhijjah yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu kita disunahkan supaya memperbanyak zikir dan amalan-amalan sunnah yang lain ya, karena di hari itu adalah 10 hari yang pol ya, yang mana pahala dilipat gandakan.
berdasarkan dalil-dalil berikut ya. Fadlul dzikri fi ayyamil asri min Dzulhijjah, dzikrullah ta'ala hadhil ayyam fi kitabihil karim. Qala ta'ala wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Ya, ini ada di surat Al-Hajj ayat 27-28. Qala Ibnu Abbas ayyamil asyar, jadi hari yang 10, yaitu hari Dzulhijjah. 10 hari Dzulhijjah ya. Yang awal tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Disebutkan juga di surat Al-Fajr ya. Kama qala tabarak wa ta'ala wal fajr walayalin asr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Jadi Al-Fajr ayat 1 sampai 4. Wa qala Ibnu Abbas ya layalil asr al awal fi Dzulhijjah. Nah, itu adalah 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah. An Anas bin Malik qala kana yakul fi ayyamil asr bi kulli yaumi alfi yauma wa yauma arfah bi asrati alfi yaum rawahu Baihaqi. Nah, dari Anas bin Malik berkata, dikatakan dalam 10 hari Dzulhijjah setiap harinya dilipatkan 1000 hari biasanya, dan hari Arafah 10.000 hari biasanya. Jadi puncaknya di Arafah atau di tanggal 10-nya ya, berkorban itu ya. Kalau yang haji ya di Arafah itu sudah puncaknya. Itu ya. Kemudian amalan sunnah berikutnya bagi yang tidak berhaji ya, yang tidak menunaikan ibadah haji, maka tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah itu disunahkan untuk berpuasa Arafah. Insya Allah nanti berarti bertepatan dengan tanggal 30 Juli 2020. Yang mana pahalanya sangat besar ya. Dengan puasa Arafah akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelahnya. Berdasarkan hadis berikut ya. Siyamu yaumil Arafah ahtasibu 'alallah ay yukaffiros sanah allati qablahu wasanah allati ba'dahu. Wasyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallah ay yukaffiros sanata allati qablahu. Di puasa 1 hari tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa 1 hari di hari Arafah, aku berharap pada Allah Dia akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Dan puasa 1 hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, aku berharap pada Allah Dia akan menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Rawahu Muslim dari Abu Qatadah. Kemudian yang keempat adalah sholat Idul Adha atau tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ketika masuk tanggal 10 Dzulhijjah, setelah subuh atau setelah terbitnya matahari, kita sunnah untuk mengikuti sholat Idul Adha. Dan di antara sunnah-sunnahnya itu juga ada mandi ya. Jadi sebelum sholat Idul Adha supaya kita mandi sebagaimana mandinya orang yang junub. Kemudian yang kedua yaitu memakai wangi-wangian. Jadi ketika kita sholat Idul Adha ya, memakai wangi-wangian. Sebagaimana kita pergi sholat Jumat. Memakai wangi-wangian dan tentunya memakai pakaian yang terbaik. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, karena yal basu fil idain ahsanu siyabihi. Ya, Ibnu Umar biasa mengenakan baju yang terbaik pada Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sunnah selanjutnya ya, tidak makan hingga kembali dari sholat Idul Adha. Jadi kalau sholat Idul Adha itu sunnahnya dari subuh itu kita tidak makan dulu ya, sampai nanti selesai sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri kebalikannya ya, kita sudah makan dulu sebelum sholat atau setelah subuh kita sudah makan dulu. Berdasarkan hadis Muslim, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yata'am wa yauman nakhir la yakulu hatta yarji'a fayakula min nasikatihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya tidak keluar dari hari Idul Fitri hingga makan terlebih dahulu, dan tidak makan pada hari Idul Adha hingga beliau kembali dari sholat lalu makan dengan daging sembelihannya. Jadi di sunnahnya ini kalau Idul Adha justru makan dari daging sembelihannya itu. Berarti makannya setelah menyembelih hewan kurban malah. Ya, ini kalau mengikuti sunnah ini. Jadi setelah sholat Id dan makan daging hewan kurbannya itu.
Kemudian yang keempat, kita juga disunahkan untuk mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat sholat Idul Adha. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza kana yaumil id khalafa thoriq. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Id mengambil jalan yang berbeda antara pulang dan pergi. Rawahu Bukhari. Kemudian selanjutnya tentu kita juga berkurban seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Kautsar, fasol lili rabbika wanhar. Maka sholatlah dengan niat karena Allah dan berkurbanlah. Sholat Idul Adha dan berkurbanlah. Kemudian di tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah itu adalah hari-hari tasyrik, ya, di mana itu adalah hari-hari kita diharamkan juga untuk berpuasa, ya. Jadi mulai tanggal 10, 11, 12, 13 kita tidak boleh berpuasa. Alhamdulillah demikian ya, sedikit pengingat pada kita semua termasuk pada saya supaya kita bisa lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah, terutama memasuki 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah ini, dan semoga kita bisa berkurban dengan kurban yang sebaik-baiknya dan bisa diterima oleh Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Jika ada kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.